ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخواني في الدين، rahimani rahimakumullah. Jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita dimudahkan, diringankan langkah kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, ilah yang diibadahi, yang hak, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi kudua kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, serta para seluruh keluarganya tanpa terkecuali, para sahabatnya, dan mereka-mereka yang konsisten berjalan di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya paling jujurnya perkataan hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling sempurnanya petunjuk
hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan sekaligus mengajak, yaitu kepada taqwa Allah yang selalu kita dengar dan sering diulang-ulangin di setiap Jumat, yang disampaikan oleh setiap khatib, bahkan juga di setiap majelis selalu disampaikan tentang taqwa Allah, mengajak kepada taqwa Allah. Tidak lain dan tidak bukan intensitas taqwa Allah yang selalu disampaikan, selalu diingatkan dan seterusnya, menunjukkan kepada nilai urgensi pentingnya daripada taqwa Allah. Sekaligus taqwa Allah adalah menjadi sebuah jaminan, kunci yang akan menyelamatkan setiap individu muslim, baik di dunia dan khususnya nanti di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah. Bagaimana setiap dari kita untuk membangun, untuk membentengi dirinya, membentuk sebuah penghalang antara dirinya dengan api neraka. Yang pastinya ini relatif daripada setiap individu muslim. Kembali kepada bagaimana dia di dalam mempersiapkan, membangun, membentuk benteng tadi yang akan menyelamatkan dirinya daripada siksa api neraka, yaitu dengan tunduk ikhlas sepenuhnya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, seraya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang benar-benar berpegang teguh terhadap taqwa Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap muslim mukmin pastinya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, yang kembali kepada segala sesuatu, yang kembali kepada setiap individu muslim, yang kembali kepada di sekitarnya, yang lebih besar, yang kecil, yang besar, sedikit, banyak, terus menerus dan seterusnya, semuanya tidak akan keluar daripada catatan dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala sesuatu bagi setiap muslim mukmin pastinya akan meyakini bahwasanya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus setiap muslim juga meyakini bahwasanya apapun yang terjadi pasti di dalamnya penuh dengan hikmah, pelajaran dan seterusnya. Bahkan sekaligus di dalamnya ada rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu tak akan terjadi kecuali catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, skenario Allah ta'ala, ketentuan Allah. Dan ketentuan ini mutlak, otoritas datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun campur tangan dan seterusnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Karena catatan tersebut sudah tercatat maktub 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk. Fenomena yang terjadi, yang ada di negeri kita dan di seluruh belahan dunia
Hampir tidak ada satu tempat di dunia ini yang tidak menghadapi fenomena cobaan ujian yang kita sedang hadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, ma asaba min musibatin illa biidznillah." Katakan ya Muhammad, bahwasanya tidaklah seseorang, siapa saja, di mana saja, kapan saja, tidak akan tertimpa sebuah cobaan ujian kecuali Allah Ta'ala yang sudah mencatatnya. Karena segala sesuatunya, cobaan dan ujian tersebut adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika akidah keimanan seorang muslim meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi adalah karena catatan, ketentuan, maktub yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya seorang muslim pun akan tepat di dalam bagaimana yaitu memanage daripada musibah cobaan tersebut. Yang tidak keluar daripada jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya akan berada juga yaitu di atas jalur yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimpuh, tunduk, sepenuhnya mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun." Ketika kita meyakini bahwasanya segala sesuatunya datangnya dari Allah, tidak akan menimpa siapapun, baik individu, satu negeri, bangsa dan seterusnya, kecuali adalah catatan dan takdir Allah. Huwa maulana, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyatawakkal, dengan penuh tawakal yang sepenuhnya, yang maksimal, yang seutuhnya dan seterusnya. Karena orang-orang mukmin adalah orang-orang yang mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal di dalam artian yang sepenuhnya, yang seutuhnya, tepat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam makna tawakal yang tidak hanya dengan berdiam diri, hanya dengan yaitu menunggu dan seterusnya. Tawakal yang di dalamnya yaitu ada ikhtiar, ada usaha, ada upaya, baik dari mulai awal, di tengah, terakhir. Selain pada akhirnya nanti kita juga mengembalikan sesuatu, segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seseorang yang akan menuju ke medan perang, dia mempersiapkan segala sesuatunya, dari mulai strateginya, perbekalannya, kemudian daripada maksimal setiap daripada pejuangnya dan seterusnya. Setelah itu baru mereka mohon, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah atas ikhtiar yang sudah mereka lakukan dengan menyerahkan penuh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha upaya yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, insya Allah selama kita kembali kepada panduan tuntunan yang tepat dan benar, kembali kepada yaitu arahan bimbingan dari badan atau dari sumber yang tepat dan benar, adalah sebuah ikhtiar. Tidak tepat ketika hanya sekedar kita mengandalkan doa, tidak tepat ketika kita menyandarkan hanya sekedar antibodi yang ada pada diri kita, tetapi kita tetap harus dua-duanya kita ambil, ikhtiar, kemudian kita bertawakal dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil, ketika kita menggunakan masker,
Pada dasarnya bukan masker semata yang bisa melindungi kita, tapi kita jangan lupa setiap kali kita menggunakan masker, kita juga yakin, yaitu minta pertolongan kepada Allah dengan membaca Bismillah. Begitu juga daripada langkah-langkah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah, ketahuilah, cobaan dan ujian adalah sebuah keniscayaan bagi setiap muslim. Di mana saja, kapan saja, dan seterusnya. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam awal surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, pastinya adalah tujuannya yaitu untuk menguji daripada kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan tegas, siapa saja daripada seorang muslim, seorang mukmin, dan ini sudah jelas-jelas tercatat, terbukti di dalam sepanjang sejarah, bahwasanya tidak ada satupun daripada mereka orang-orang yang terdahulu dari umat Islam, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam berpegang teguh dengan agama ini, mereka enjoy, mereka tenang, mereka senang-senang begitu saja. Tidak mungkin. Karena sunnatullah, sebuah cobaan, ujian adalah keniscayaan identik kembali kepada setiap muslim dan mukmin. Di dalam awal surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dikira bahwasanya orang-orang begitu saja ditinggalkan, tidak mendapatkan yang namanya tantangan, rintangan, ujian? Tidak mungkin. Selama mereka adalah orang muslim, orang mukmin, pasti akan menghadapi cobaan dan ujian. Sebagaimana para sahabat yang terdahulu, sejak selesai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, seketika setelah itu juga mereka mendapatkan cobaan dan ujian, yaitu bukan disambut, bukan dirayakan, bukan dikalungkan bunga atau kembang dan seterusnya, tapi seketika mereka mendapatkan sambitan daripada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesabaran, ketabahan di dalam menghadapi segala macam cobaan dan ujian, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita agar di dalam menghadapi cobaan ujian ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam ajaran Islam yang seutuhnya, yang murni, yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali terbawa, terkontaminasi oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم واغفر موتاهم واشف مرضاهم
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اصلح ذات بيننا واصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى سواء السبيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم